Rasa insecurity seringkali muncul dari benak kita yang dipenuhi oleh bayangan-bayangan negatif. Menuntut kita untuk menampilkan kesempurnaan di hadapan orang lain. Namun, dari kekacauan itu timbul berbagai kekhawatiran yang menghantui pikiran kita. Bagaimana jika aku melakukan kesalahan? Bagaimana jika nanti aku gagal? Bagaimana jika mereka tidak menyukaiku? Ketika kita terjerat dalam pusaran pikiran semacam ini, yang dapat kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Emosi, pemikiran, dan juga tindakan terhadap segala ketakutan yang mengerikan. Kita perlu menemukan cara untuk membela diri, merawat pikiran positif, dan membebaskan diri dari belenggu penyalahgunaan diri. Mari selami buku ini dan temukan jati dirimu bersamanya. Halo para pencinta buku, selamat membaca. Salam kenal, saya Muhammad Agus Rahman. Hari ini akan membahas buku yang berjudul Trust Your Insecure, karya Ita Rehana. Buku Trust Your Insecure ini bercerita tentang perjalanan mendalam untuk mengatasi rasa insecure dan juga keraguan kita yang sering menghantui di dalam kehidupan kita. Buku ini mengajak kita untuk melepaskan diri dari jerat-jerat ketakutan dan juga merangkul kekuatan dalam diri kita yang sesungguhnya, sehingga kita dapat hidup dengan lebih percaya diri dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri kita sendiri dan juga orang lain. Tetapi saya tidak akan membahas keseluruhan dari isi buku ini, akan tetapi saya akan membahas 3 insight yang bisa kamu dapatkan jika kamu membaca buku Trust Your Insecure ini. Insight yang pertama, perbedaan yang mendasar antara menjadi seorang introvert dan terjebak dalam jerat insecure. Buku ini menggambarkan bahwa seorang individu yang insecure cenderung hidup dalam ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Mereka merasa tidak aman, kurang percaya diri, dan seringkali terjebak dalam siklus overthinking yang tidak produktif. Mereka juga takut untuk berinteraksi sosial karena takut diabaikan, tidak diterima, ataupun disalahkan. Sedangkan introvert merupakan seorang individu yang lebih memilih untuk bertindak hati-hati daripada gegabah. Mereka tidak terlalu takut pada keramaian sosial, tetapi mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu dalam pikiran mereka sendiri. Meskipun mungkin tidak terlalu banyak bicara, mereka tidak terjebak dalam perangkap rendah diri dan keraguan yang sama seperti yang dirasakan oleh individu yang sedang insecure. Insight yang kedua, cara mengelola perasaan insecure. Ada 5 hal yang bisa kamu lakukan untuk mengelola perasaan insecure kamu. Yang pertama, fokus pada apa yang sudah kamu miliki. Jika kamu mulai membandingkan dirimu dengan orang lain, maka lihatlah kelebihan dirimu sendiri. Hargai dengan apa yang sudah ada dan kembangkan potensi yang ada pada dirimu. Yang kedua, mengurangi penggunaan media sosial yang berlebihan. Jika media sosial sering menjadi sumber perbandingan sosial yang tidak sehat dan memicu perasaan tidak cukup atau tidak memadai, istirahatlah sejenak dari media sosial. Jika kamu terlalu kepo dengan apa yang ada di media sosial, coba tahan sejenak. Saat kamu mengalihkannya ke hal yang kamu sukai, tidak akan ada lagi waktu bagimu untuk membuka media sosial dan tidak akan ada lagi waktu untuk merasa insecure. Yang ketiga, melupakan masa lalu yang pahit sambil mengambil pelajaran. Ingatlah bahwa kamu masih memiliki hari ini dan hari esok untuk dijalani. Apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Masa lalu yang pahit harus dilupakan dan jangan dijadikan beban untuk melangkah. Jadikan ia sebagai refleksi diri untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Yang keempat, sayangi dirimu sendiri. Jika kamu terlalu banyak memikirkan hal yang membuat langkahmu berat, cobalah untuk mengurangi berpikir terlalu mendalam untuk masalah yang bisa diselesaikan dengan dirimu sendiri dan singkat. Jangan terlalu keras dengan dirimu sendiri. Mulailah harimu dengan hal positif. Sesungguhnya kamu berharga lebih dari apapun. Yang kelima, pilih lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan dirimu. Buang kata-kata negatif dari orang lain. Meskipun kita tahu kita tidak bisa mengontrol omongan orang lain, tapi setidaknya kita dapat memilih orang-orang yang bisa diajak berdiskusi, mendengarkan saran dan masukan, serta bercerita dan berkeluh kesah. Saat dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungmu, kamu akan tampil lebih percaya diri dan kamu akan semakin yakin dengan kemampuanmu. Insight yang ketiga, self-reminder. Ada 3 self-reminder yang saya sukai pada buku ini. Yang pertama, tenangkan diri dari rasa gelisah.
Rasa gelisah itu memang membuat kita tidak nyaman, tidur pun kurang. Meskipun bisa tidur, tapi tidak berkualitas, karena pikiran akan terbang kemana-mana. Gelisah dengan hal yang akan terjadi, padahal belum tentu seperti itu. Kamu perlu menyingkirkan beban pikiran yang tidak perlu. Hentikan diri dari rasa gelisah, mulailah menemukan dan memperbaiki dirimu dari sekarang. Yang kedua, rebutlah kesempatan yang datang. Kesempatan itu adalah salah satu cara untuk meraih kesuksesan. Bisa jadi cara tersebut meningkatkan kepercayaan diri, tapi sekali lagi, jika kamu mengabaikannya, kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Melewatkannya hanya akan mendatangkan penyesalan, pengandaian, dan diri semakin terbebani. Padahal bisa jadi selangkah lagi kamu menjadi sukses. Yang ketiga, semua pernah mengalami kegagalan. Kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan hidup seseorang. Tidak ada yang sempurna, dan setiap orang pasti akan mengalami kegagalan di satu titik atau lainnya. Namun yang penting adalah bagaimana kita merespon kegagalan tersebut. Daripada merasa rendah diri atau terjebak dalam perasaan tidak aman, kita bisa melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selain 3 insight yang bisa kalian dapatkan dengan membaca buku ini, kalian juga akan terbawa suasana seolah-olah kalian menuangkan atau menceritakan keluh kesah kalian terhadap buku ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat membaca.